Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Santi Martin dengan NIM 1930304009. Saya berasal dari jurusan Ilmu Perpustakaan A semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan pemakai. Pengertian dan tujuan pendidikan pemakai. 1. Pengertian. Pendidikan pemakai dikenal dengan berbagai istilah seperti orientasi perpustakaan, yang merupakan istilah yang banyak digunakan di Inggris, instruksi bibliografi, pengajaran pemakai perpustakaan, dan panduan pemakai. Menurut Sutomo, pendidikan pemakai adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas layanan tentang seluk-beluk perpustakaan, manfaat perpustakaan, cara menjadi anggota perpustakaan, persyaratan keanggotaan, tata tertib, jenis layanan, kegunaan sistem katalogisasi, dan lain sebagainya. Jadi, pendidikan pemakai adalah sebuah kegiatan perpustakaan yang bertujuan untuk memberi bimbingan atau petunjuk mengenai semua informasi yang ada di perpustakaan kepada para calon pengguna perpustakaan. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dari pendidikan pemakaian adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan pengguna agar mampu memanfaatkan kemudahan dan sumber daya perpustakaan. Yang kedua, membekali pengguna dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan informasi dalam subjek tertentu. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan layanan perpustakaan. Yang keempat, mempromosikan layanan perpustakaan. Yang kelima, menyiapkan pengguna agar dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada materi pemakai. 1. Pengenalan gedung perpustakaan, itu termasuk lokasi, luas gedung, ruang baca, tempat penyimpanan koleksi. Yang kedua, jam layanan perpustakaan mulai dari jam buka sampai dan jam tutup perpustakaan. Yang ketiga, jenis-jenis layanan apa saja yang diberikan, seperti layanan referensi, layanan internet, layanan sirkulasi, layanan koleksi khusus, dan lain-lain. Yang keempat, pengenalan alat bantu penelusuran, yaitu katalog manual atau kartu katalog dan katalog elektronik atau online, bisa disingkat dengan OPAK. Yang keempat, tata cara penggunaan indeks, katalog, bahan-bahan rujukan, dan alat-alat bantu bibliografi. Yang ke-6, pengenalan beberapa sumber pustaka subjek umum, ilmu sosial, ilmu hukum, dan juga bahan referensi atau rujukan. Selanjutnya, adapun tujuan dari materi pendidikan pemakai adalah: 1. User atau pengguna diharapkan mengenal dan mengetahui fasilitas fisik gedung. Yang kedua, user atau pengguna dapat mengenal bagian-bagian layanan apa saja. Yang ketiga, pengguna dapat mengenal dan memanfaatkan alat bantu penelusuran melalui katalog perpustakaan sistem yang telah diterapkan. Yang keempat, pengguna dapat mengenal kebijakan-kebijakan di perpustakaan seperti prosedur keanggotaan, risiko kartu perpustakaan jika hilang, begitupun bila buku yang dipinjam hilang atau rusak. Yang kelima, pengguna dapat mengenal pengorganisasian koleksi bahan pustaka secara umum dengan tujuan agar pemakai mengetahui bahwa koleksi perpustakaan ternyata sangat beragam. Selanjutnya, supaya user termotivasi untuk datang akan kembali ke perpustakaan menggunakan sumber-sumber pustaka yang ada. Yang ketujuh, diharapkan terjadi komunikasi dua arah antar pustakawan. Selanjutnya, strategi dan metode pendidikan pemakai.
satu strategi. Adapun strategi dalam kegiatan pendidikan harus memperhatikan 3 unsur pokok, yaitu 1. Pemakai atau user selalu memahami tentang pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan dari perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan yang menyangkut tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, lembaga yang menjadi penaung perpustakaan yang bersangkutan. Yang kedua, ada metodenya. Yang pertama, ceramah atau kuliah umum. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, wisata perpustakaan. Yang keempat, metode audiovisual. Yang kelima, penggunaan buku pedoman atau pamflet. Yang keenam, latihan praktek langsung. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada evaluasi pendidikan pemakai. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan program pengguna atau pemakai. Evaluasi ini dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dan juga dengan menilai data statistik perpustakaan. Menurut Hazelneus menyatakan bahwa ada 3 unsur yang dapat memberikan bimbingan, yaitu pengajar, pustakawan, dan gabungan pengajar dan pustakawan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.